Internasional Akbar dari kelas manajemen 25A dengan NPM 254111095. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan PPT yang berisikan ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, atau bisa dibilang cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau maknan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat. Dalam perspektif Islam atau Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman. Sidik. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah, ketidakadilan dalam kaitan dan upaya pencapaian manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam terbagi beberapa bagian, yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, syikid, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, tabligh menyampaikan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Dia terbagi menjadi 5 secara terus berulang, dari Bank Umum Syariah ke Asuransi Syariah, ke Lembaga Gadai, ke BMT Baitul Ma'al Wat Tamil, ke Pasar Modal Syariah, lalu ke Bank Umum Syariah lagi. Setelah itu ada perbankan syariah. Perbankan syariah atau bank syariah, Bank Umum Syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Dibagi lagi ada bank umum konvensional, dibagi lagi ada unit usaha syariah serta sistem konvensional. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Yang pertama ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of credit,
guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana, card, atau pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sebagai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Yang pertama adalah unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad takabduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua ada unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja atau biasanya kurang dari 5%. Definisi pegadaian syariah. Menjadi suatu benda berharga dalam pandangan syara-syara sebagai jaminan hutang dan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syariat dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama yaitu rahin, orang yang menggadaikan. Yang kedua murtain, yaitu orang yang menerima gadai. Marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya A, mempunyai nilai menurut syariat. Yang B, harus ada pada waktu akad. Dan C, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lalu ada marhun bih atau dain atau hutang, terbagi menjadi 3. Harus jelas rahin dan murtahin. Yang kedua harus tetap dapat dimanfaatkan. Dan yang ketiga harus lazim, mengikat pada waktu akad. Yang kedua ada ijab dan kabul. Pernyataan gadai daripada pihak terbagi menjadi 4. Yang pertama, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin. Yang kedua, kesesuaian kabul dengan ijab. Yang ketiga, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Dan yang keempat, persambungan kabul dan ijab dalam majlis akad. Pengertian Baitul Malwat Tamwil atau bisa disingkat BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali PKES 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarso 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halak dan sodakoh. Fungsi BMT: Baitul Ma'al, bait rumah ma'al harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan yang amanah. Baitul Tamwil, bait rumah at-tamwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusahaan mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 menjelaskan tentang pemerintahan berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280.
Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Yang pertama ada ibadah, manusia, Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Yang kedua, muamalah, manusia dan manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas dan ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip syariah di pasar modal, yang pertama adalah pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua adalah uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dan pembukaan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi pada antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulation organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan atau masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.